Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا وإن هذه ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hisbin bima ladaihim farihun fadarhum fi ghamratihim hatta yakunu hin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang telah memberikan kepada kita semua kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan sampai pada awal 1 Syawal 1443 Hijriah. Salawat beriring salam kita junjungan kepada baginda kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad, kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang terus berusaha tunduk dan patuh melaksanakan setiap perintah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal takwalah kita sekalian dapat meraih segala apa yang kita inginkan di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Al-Quran surah Al-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, seluruh umat muslim di dunia merayakan Idul Fitri dengan serentak. Hari kemenangan ini dapat kita rasakan tanpa adanya rasa takut dan khawatir berlebihan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
kita bersyukur dapat merayakan kemenangan ini, meski ada di antara keluarga kita, di antara sahabat, di antara keluarga, anak dan tetangga kita yang tidak lagi membersamai kita di hari kemenangan ini. Kemenangan kita hari ini dapat disyukuri dengan membaca doa dan memperbanyak silaturahim agar memberikan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita semuanya. Suatu momentum yang dapat kita syukuri karena 2 tahun yang lalu kita tidak dapat saling berkunjung satu sama lain karena pembatasan sosial demi menjaga kesehatan bersama. Karena itu Idul Fitri tahun ini hendaknya dijadikan sebuah momentum bagi kita umat muslim untuk mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan, sehingga umat Islam menjadi umat yang bersatu, karena pada dasarnya muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu-membahu adalah laksana satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersyukur tentu wajib kita lakukan karena hari ini kita diberi kesempatan untuk bersimpuh, berserah diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna dan tiada halangan yang mengganggu kita. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Kalau kita melihat persatuan dan kesatuan masyarakat di zaman muslim, masyarakat muslim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat-sangat menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membangun suatu masyarakat yang berada dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh yang dilandasi atas kecintaan dan tolong menolong. Suatu keistimewaan masyarakat muslim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuatnya ukhuwah fi dinillah, mahabbah dan tolong menolong di antara mereka, khususnya dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga kesatuan umat muslim. Bahkan masalah persatuan ini mendapat perhatian yang sangat besar bagi beliau, apalagi ketika beliau berada di Madinah. Rasulullah mempererat tali ukhuwah antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Begitu juga telah disatukannya suku Aus dan Khazraj dalam jamaah muslimin yang telah ratusan tahun bermusuhan dan berperang. Dengan demikian, jelaslah bahwa beliau dan para sahabatnya telah mencontohkan wujud kesatuan umat yang utuh dengan ikatan persaudaraan. Ramadan telah mengajarkan kepada kita semuanya banyak hal, termasuk inti daripada kehidupan berjamaah. Selama satu bulan Ramadan, kita diajarkan untuk terus berupaya membangun kesatuan umat, sebagaimana perintah berpuasa itu sendiri yang mesti diawali dengan melihat hilal yang menandai muslim di seluruh dunia wajib serentak melaksanakan ibadah puasa. Isyarat kesatuan umat muslim juga dapat kita petik dari kesamaan mengawali dan mengakhiri saum Ramadan. Adanya perhitungan atau hisab yang diprediksikan sama oleh para ahli hisab untuk beberapa tahun ke depan menjadi potensi bagi muslimin untuk dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan sehingga terwujud pada ukhuwah Islamiyah. Untuk itu, kaum muslimin diharapkan melalui bulan Ramadan ini mampu memahami, mampu menghayati dan mengamalkan setiap perintah berjamaah sebagai wujud Islam yang rahmatan lil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini
kita dapat merayakan kemenangan dan keluar sebagai manusia yang diharapkan berpredikat takwa selepas puasa Ramadan. Namun tidak bagi sebagian saudara kita muslimin di belahan dunia lainnya. Mereka tidak dapat seperti kita merayakan Idul Fitri dengan gembira, tetapi mereka merayakannya dengan penuh ketakutan dan suasana yang tidak menentu. Saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Rohingya, Myanmar, Uighur, Kashmir, dan di negeri-negeri muslim yang lain masih hidup dalam penderitaan, masih harus bersabar atas ujian yang mereka hadapi. Di Palestina, saudara kita dengan sabar terus menjaga petilasan sejarah Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra dan Mi'raj atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hanya dapat melihatnya dari jauh, menyaksikan penderitaan saudara kita, para penjaga Masjidil Aqsa dari tangan-tangan najis Zionis Yahudi Israel laknatullahi alaihim. Kita sadari bahwa salah satu kelemahan umat muslim selepas kepemimpinan Khulafaur Rasyidin hingga saat ini adalah terbelahnya kesatuan dan kesatuan umat. Padahal adanya kesatuan dan persatuan akan dapat menentukan masa depan dan sejarah umat Islam itu sendiri. Maka tanpa adanya persatuan, umat Islam akan menjadi lemah, bermacam-macam coraknya dan terpisah-pisah potensinya. Bahkan sebagian yang lain mencaci sebagian yang lain. Allah Ta'ala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Tanpa adanya kesatuan, rasanya sulit umat Islam ini akan kembali bangkit sebagai umat yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang, seperti yang pernah terjadi pada masa abad ke-7 Masehi. Ketika orang-orang Barat masih tidur dan masih lemah, orang-orang Islam telah mengalami kejayaan dan kekuatan, sehingga Islam tidak hanya eksis di Timur Tengah, tetapi Islam juga berkembang pesat di bagian daratan Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Tanpa adanya kesatuan, muslimin di Palestina, muslimin di Myanmar, di Tiongkok, di Kashmir akan tertindas, terlambat harap hidupnya hingga saat ini, tanpa kemampuan muslimin lainnya untuk menolongnya, tanpa kejelasan kapan akan berakhir penderitaan mereka, tanpa ada kesatuan, niscaya muslimin di Suriah, di Lebanon, dan di Timur Tengah lainnya akan saling berperang, saling membunuh satu sama lainnya. Sungguh, inilah bencana kemanusiaan terbesar di muka bumi ini. Allah telah mengingatkan dengan firman-Nya, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir." Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dengan kerusakan yang sangat besar. Kita saksikan pada hari ini para pembela hak asasi manusia, negara-negara yang mengaku berperadaban modern, telah Allah bukakan dengan sangat terang benderang kebusukan dan perangai mereka atas muslimin. Ketika Ukraina diinvasi oleh Rusia pada tanggal 22 Februari, dunia Barat dan Eropa yang mayoritas negeri-negeri bukan Muslim serempak satu suara bulat mengutuk Rusia. Atas nama kemanusiaan, mereka bersatu dan mengembargo Rusia. Satu suara mereka menyatakan invasi Rusia ke Ukraina adalah kejahatan perang yang harus dihentikan. Sejak awal invasi, dunia telah melihat boikot global terpadu atas barang, acara, dan teknologi Rusia. Baru minggu lalu, Microsoft mengumumkan menghentikan semua penjualan layanan dan produk baru di Rusia. Barat mengutuk bahwa invasi Ukraina tidak dapat dibenarkan, tidak beralasan, dan melanggar hukum. Tetapi saudaraku, lihatlah, hari ini kita di Palestina yang sedang khusyuk beribadah di bulan Ramadan, mereka ditembaki, diserang, dipukuli oleh serbu Israel. Mereka menyerang saudara kita di Palestina yang tidak memiliki senjata. Mereka menyerang, bergerombol, masuk, merusak kesucian Masjidil Aqsa. Tetapi dunia Barat diam. Tidak ada sepatah kata pun dari mereka untuk mengutuk Israel yang telah bahkan puluhan tahun mencabok negeri Palestina, menodai masjid kita yang mulia, yaitu Masjidil Aqsa. Perlakuan ini berbeda terhadap perlakuan saudara kita di Palestina. Setelah sepekan berlalu, ketegangan terjadi antara warga Palestina dan polisi Israel di kompleks Masjidil Aqsa, Yerusalem.
kekerasan terus bereskalasi, tetapi masyarakat dunia, khususnya Barat, seakan bisu apa yang terjadi di Palestina. Mereka diam seribu bahasa. Ini membuktikan bahwa ini membuktikan bagi kita semua bahwa orang-orang kafir itu satu sama lain saling membantu untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Apa yang terjadi di Palestina juga mengingatkan kepada kita bahwa tujuan akhir teroris Israel adalah mengusir rakyat Palestina dari negara Palestina dan sekaligus menghancurkannya sehingga negara Palestina hilang dari peta dunia. Ini dibuktikan dengan diamnya Amerika Serikat, Eropa, PBB, dan para pendekar HAM. Mereka bisu, mereka tuli, mereka bitut, mereka buta terhadap teroris Israel yang telah secara sistematis melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, apa yang kita saksikan hari ini, berbagai penindasan yang terjadi kepada umat muslim di belahan dunia, hakikatnya adalah karena umat Islam ini belum tersimbol pada satu kekuatan yang disyariatkan dalam Islam. Masyarakat muslim hidupnya belum berpedoman pada aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita saksikan adalah melemahnya kekuatan umat Islam dan sirnanya hakikat kesatuan umat saat ini. Jangan pernah bermimpi dapat menegakkan syariat Islam secara kafah apabila kita tidak bersatu dan terus berpecah belah. Adakah keinginan di antara kita agar umat Islam menjadi umat yang unggul dan mengalami kejayaan? Adakah keinginan pada kita untuk menjadi manusia yang bersatu, berjamaah, sehingga menjadi kuat dan tidak mudah goyang oleh orang lain? Semua itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ada keinginan, marilah kita berjuangkan dengan mulai dari diri kita sendiri, sehingga cita-cita umat Islam menjadi umat yang berjaya dan unggul dapat tercapai dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jika umat Islam hidup berjamaah dan berimamah serta mengamalkan nilai-nilai syariat secara konsisten, maka akan terbentuklah umat teladan yang Allah sebut dalam firman-Nya sebagai khairu ummah. Allah taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin." Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian adalah orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian adalah orang-orang yang mencegah dari perbuatan kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau aman ahlul kitab, dan sekiranya jika ahlul kitab itu telah beriman, lakana khairal lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, di antara mereka ada orang yang beriman tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin, sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia di muka bumi ini karena kompak, hidup berjamaah dan tidak berpecah belah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadis dari Bahas bin Hakim bahwa tatkala membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tatimuna sab'ina ummatan." Kalian adalah penyempurna 70 umat. Antum khairaha, kalian adalah umat yang terbaik. Wa akramuha 'ala Allah, dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, predikat tersebut sama dengan predikat ummatan wasatan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu semua. Jadi jelaslah bahwa selama umat Islam terpecah belah, berfirqah-firqah, maka fitnah dan kerusakan umat akan terus terjadi. Sementara saudara-saudara kita seakidah yang sedang mengalami penindasan, nasibnya terkatung-katung karena tidak terbangunnya kemampuan dan kepedulian sesama untuk saling membantu.
Hadirin jamaah salat yang berbahagia, mengakhiri khutbah ini izinkan khatib mengingatkan kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para muslimah. Sebab di antara bukti kecintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita adalah nasihat yang selalu beliau sampaikan kepada umat Islam agar menjaga dan menghormatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati suami dan banyak bersedekah. Beliau bersabda, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang masuk surga, begitu sambil merapatkan jari-jari tangannya, dan sebagian besar kalian menjadi bahan api neraka. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, mengapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami, dan menunda-nunda kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas ada 3 nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperuntukkan khusus untuk kaum wanita sebagai bekal masuk surga. Jika diamalkan, maka akan memudahkan kaum wanita meraih surga, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada suami, dan banyak bersedekah. Sebaliknya, jika seorang wanita melakukan 3 hal berikut ini, maka akan menjadi orang yang celaka atau sebagai penghuni neraka. Pertama, wanita yang suka melaknat. Sebagian wanita begitu mudahnya melaknat orang yang ia benci, termasuk yang sedang ada masalah dengannya. Kedua, wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, jangan kau menyakitinya, kamu telah dimurkai oleh Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, wanita yang suka menunda-nunda kebaikan. Salah satu hal yang menjadikan wanita suka menunda kebaikan itu adalah berlarut-larut dalam perasaan dan emosi. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua dan para muslimah sehingga dapat menjalankan 3 nasihat Nabi Muhammad SAW sebagai bekal masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan kelak akan kita realisasikan dalam kehidupan kita sebagaimana mestinya. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Menatap, wahai yang Maha Agung dan Maha Perkasa, ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah seburuk apapun diri kami selama ini ya Allah. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabbal Alamin. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah dan selamatkanlah kedua orang tua kami, darah dagingnya yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakanlah, muliakan di sisimu, muliakan umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Cahayai kuburnya ya Allah, kami benar-benar memohon kepadamu, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga kami ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikanlah lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah.
melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat kepadamu, semakin bersyukur atas nikmat-nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu ya Allah. Ya Allah, andai suatu saat nanti malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami adalah saat terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka an tuharrira al-masjid al-aqsa wa arqa Filistin wa ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi sa'iri biladil Islam ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma lakal hamdu bil Islam walakal hamdu bil iman walakal hamdu bil Quran walakal hamdu bi syahri Ramadan walakal hamdu bi ahli wal mal wal mu'afah walakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika min sakhatik wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.